Hai, perkenalkan nama saya Cindy Adina Rusatila, nomor absen 10 dari kelas 11 SKS. Dan rekan saya Nabina Ramania Sibira Putri, nomor absen 26. Di video ini, kami akan mempresentasikan produk limbah kami yang bernama Cermin Skewers. Apa itu Cermin Skewers? Saksikan di slide selanjutnya. Kategori usaha kami adalah rencana usaha, tepatnya di bidang seni kriya. Produk kami adalah Cermin Skewers, yang terbuat dari limbah tusuk sate dan limbah dari kelapa kering, tepatnya kami ambil bagian serabut kelapanya. Aspek yang akan kami bahas pada video ini, yang pertama adalah sketsa dan gambar inspirasi produk, informasi produk, tema, ide atau gagasan dan inspirasi karya, segmentasi pasar, latar belakang dan nilai tambah produk, channeling, asal revenue, cara menjalin ikatan dengan pelanggan, sumber daya, produksi, partner dan SDM atau sumber daya manusia, keuangan. Kami juga akan menampilkan analisis SWOT serta BMZ dan infografis produk kami. Berikut kami lampirkan sketsa dan gambar inspirasi produk kami. Informasi produk. Untuk teknik yang kami gunakan yaitu teknik menempel, memotong, merakit, dan teknik pewarnaan berupa spray paint. Material yang kami gunakan yaitu tusuk sate, kaca atau cermin, serabut kelapa, lem, pilox, sabun, magic tape. Ukuran produk kami untuk panjang kali lebar kurang lebih sekitar 35 cm x 35 cm. Visualisasi. Bentuknya bervariasi, ada matahari, bunga, dan sebagainya. Warnanya klasik, tepatnya coklat dan abu-abu. Untuk teksturnya sendiri smooth atau licin di bagian cerminnya dan bergelombang di bagian tusuk sate yang telah dirakit. Performa produk kami. Kegunaannya untuk melihat pantulan diri atau mengaca sekaligus sebagai hiasan. Cara pakainya cukup lepas bagian magic tape, kemudian rekatkan cermin ke dinding atau alas yang diinginkan. Selanjutnya, customer sudah bisa mengaca atau menggunakan produk kami. Kesan dari produk kami adalah estetik. Tema adalah estetik, sedangkan untuk ide atau gagasannya itu membuat karya yang berasal dari limbah dan bernilai ekonomis. Bahan baku karya memanfaatkan limbah tusuk sate yang nantinya akan dirangkai kemudian digabung dengan bahan lain sehingga menghasilkan sebuah karya atau kerajinan. Inspirasi karya dan kewirausahaan. Untuk inspirasi karya, kami terinspirasi dari gambar model seperti matahari, bunga, dan sebagainya di Google. Sehingga kami mengaplikasikannya dengan menggunakan kaca atau cermin dan tusuk sate untuk membentuk suatu karya. Untuk bahan tusuk sate sendiri terinspirasi dari banyaknya tusuk sate sisa kurban atau Idul Adha kemarin. Untuk kewirausahaan, kami terinspirasi dari munculnya tren koleksi barang estetik. Selain ramah lingkungan, kaca seperti produk ini juga dapat tergolong barang estetik, sehingga banyak digemari oleh para remaja dan peluang terjualnya tentu besar. Hal ini menginspirasi kami membuat produk yang memiliki peluang atau prospek yang baik. Segmentasi pasar. Semua kalangan terkhusus kalangan muda atau remaja, karena saat ini kalangan muda terlihat berminat ke barang estetik. Untuk lebih rincinya, segmentasi geografis, masyarakat sekitar, dan konsumen online. Segmentasi demografinya, pria dan wanita, rentan usia antara 15 sampai 40 tahun, pelajar, mahasiswa, pekerja wanita, dan ibu rumah tangga. Segmentasi psikografinya, yaitu menyukai desain estetik.
Pembuatan karya dilatar belakangi oleh keinginan memanfaatkan limbah sumber daya lokal berupa limbah tusuk sate, sekaligus terinspirasi dari banyaknya tusuk sate sisa kurban atau Idul Adha. Nilai tambah dari produk ini adalah dari segi tampilannya yang terlihat klasik, dari warnanya dan estetik. Produk juga bersifat ramah lingkungan sehingga customer tidak perlu khawatir akan merusak lingkungan. Channeling, cara penyampaian nilai tambah. Metode yang akan kami gunakan untuk menyampaikan nilai tambah produk kami secara tersirat adalah dengan mempublikasikan sampel produk disertai dengan promosi, seperti iklan produk, sehingga calon customer bisa melihat sendiri nilai tambah dari produk kami ini. Teknik pemasaran yaitu dengan menentukan pangsa pasar, menetapkan harga produk yang terjangkau, dan tentunya melakukan promosi baik secara online, melalui penggunaan media sosial, aplikasi belanja online, dan sebagainya, maupun secara offline. Promosi dari mulut ke mulut, berbagai promo, diskon, atau potongan harga, tentunya juga akan kami berikan kepada customer. Asal revenue, sumber pendapatan atau penghasilan kami berasal dari hasil penjualan produk. Untuk harga jual produk kami sendiri dimulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000 tergantung model yang dipilih oleh konsumen. Dari penjualan produk inilah kami mendapat pendapatan atau penghasilan. Nantinya penghasilan akan kami putar atau olah kembali untuk biaya produksi, sehingga bisnis tetap berlanjut. Total revenue kami dapatkan dari keseluruhan hasil penjualan produk, sedangkan untuk upfront revenue sama dengan harga jual produk. Cara menjalin atau mempertahankan ikatan dengan pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Tentunya, kami akan bersikap friendly atau ramah kepada pelanggan dengan tetap mempertahankan kesopanan. Kami juga tidak akan ragu atau pelit dalam memberikan berbagai promo khusus untuk pelanggan. Sumber daya. Material atau bahan baku yang kami gunakan untuk produk ini utamanya adalah limbah tusuk sate. Tetapi, ada bahan lain yang menjadi support produk ini, yaitu serabut kelapa. Cara kami mendapatkan bahan tusuk sate adalah dengan menjalin kerjasama dengan pedagang sate, yang tentunya pedagang sate akan memiliki banyak tusuk sate sisa. Hal ini kami manfaatkan dengan membangun kerjasama atau partnership. Dengan begitu, kami bisa mendapatkan banyak tusuk sate tanpa harus membeli. Tidak lupa, kami juga akan memberi sedikit imbalan atau komisi kepada pedagang sate sebagai bentuk kerjasama kami. Sedangkan untuk bahan serabut kelapa, di depan rumah salah seorang dari kami ada pohon kelapa. Ketika musim kelapa ini, kelapa kering seringkali berjatuhan, sehingga muncul ide serabut dari kelapa kering untuk dimanfaatkan juga sebagai bahan produk. Potensi keberlanjutan bahan baku tentunya ada. Untuk tusuk sate sendiri, pedagang sate pasti selalu berjualan, sehingga akan selalu ada limbah tusuk sate. Untuk serabut kelapa juga berpotensi berlanjut, karena banyaknya kelapa kering yang berjatuhan sehingga dapat dikumpulkan serabutnya. Serabut sendiri penggunaan dalam produk tidak terlalu banyak, atau bukan bahan utama. Potensi keberlanjutan serabut kelapa sendiri juga karena selalu adanya musim kelapa. Produksi. 1. Bahan baku diperoleh dari limbah tusuk sate dan juga limbah kulit kelapa atau serabut kelapa. 2. Bahan baku yang berupa tusuk sate dibersihkan dahulu melalui perendaman dalam air sabun sampai tusuk sate bersih. 3. Bahan baku tusuk sate kemudian diolah menjadi bahan yang siap rakit untuk produk sesuai model yang direncanakan. Dalam pengolahan tusuk sate ini terlibat berbagai macam teknik seperti teknik potong, spray pan, dan menempel. Sedangkan untuk bahan baku berupa sabun kelapa cukup dibersihkan agar menjadi bahan siap rakit. 4. Setelah bahan baku selesai menjadi bahan siap rakit, maka akan dikumpulkan dan disatukan dengan bahan lain melalui proses pembuatan produk. Proses pembuatan produk berjalan sesuai desain atau model yang sudah ditentukan dan dalam proses ini terjadi teknik merakit. 5. Setelah menghasilkan produk, maka akan dimulai pemasaran produk, baik secara offline maupun online, melalui media sosial dan media belanja online. Dalam pemasaran secara online, tentunya kami memanfaatkan teknologi informasi atau modern berupa handphone.
Pemanfaatan teknologi berupa handphone untuk jual beli online merupakan bentuk efisiensi kegiatan, karena dengan melakukan jual beli secara online, maka efisiensi dalam hal waktu, tenaga, dan biaya juga dapat terjadi. Partner. Pihak-pihak yang terlibat adalah owner, asisten, dan partner. Partnership menjalin kerjasama dengan 1. Pedagang sate. Kerjasama dalam hal ini adalah limbah tusuk sate berasal dari pedagang sate ini. Sumber daya manusia. Struktur organisasinya adalah owner dan asisten. Owner, dalam hal ini, owner bertindak sebagai pemilik usaha atau bisnis sekaligus pelaksana produk, menjalankan proses produksi, pemasaran sekaligus mengurus kemitraan atau kerjasama. Asisten. Asisten akan membantu owner dalam menjalankan proses produksi, pemasaran, dan sebagainya. Partner. Partner sebagai mitra bisnis yang menjalin kerjasama. Dalam hal ini, partner yang dimaksud akan menyediakan bahan baku sesuai kesepakatan untuk proses produksi. Inilah perkiraan kebutuhan biaya produksinya. Keuangan. Ukuran kelayakan. Produk cermin tusuk sate ini merupakan produk ramah lingkungan yang menggunakan 2 limbah sekaligus, yaitu tusuk sate dan serabut kelapa. Jadi sangat ramah lingkungan, namun tetap terlihat estetik dan elegan. Meski berbahan baku limbah, produk ini tentu layak untuk dijual dengan harga yang terjangkau pula. Biaya sekali produksi untuk 5 produk adalah Rp94.000. Penentuan harga jual produk mulai dari Rp25.000 per piece tergantung model yang dipilih oleh konsumen. Efektivitas dan efisiensi. Karena produk kami menggunakan bahan limbah, dapat menghemat biaya produksi, menghemat pengeluaran, efisiensi biaya. SWOT. Strength atau kekuatan. 1. Dilengkapi dengan magic tape atau perekat. 2. Harga terjangkau. 3. Produk ramah lingkungan. Weakness atau kelemahan. 1. Hanya tersedia 2 varian warna. 2. Memerlukan tempat packing yang cukup besar. Opportunities atau peluang. 1. Banyaknya peminat seiring munculnya tren koleksi barang estetik. 2. Customer dapat memilih model atau bentuk cermin dari berbagai pilihan yang tersedia. 3. Tidak banyak pesaing yang menjual produk serupa. Threat atau ancaman. 1. Risiko produk pecah saat pengiriman. 2. Ketika tren mulai pudar, peminat berkurang. Berikut ini adalah lampiran BMC. Dan berikut ini adalah lampiran infografis dari produk kami. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.